Assalamualaikum, kita akan membicarakan obat pada saluran pernafasan atau obat pada traktus respiratori. Nah, untuk mempelajarinya, kita akan memahami dulu tentang bagaimana proses bernafas secara normal. Jadi, untuk melintas udara yang kita hirup, itu terdiri dari banyak komponen ya, ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah partikel-partikel pengotor yang ada di udara. Mereka akan masuk ke hidung kita. Nah, di dalam hidung itu udara akan dikondisikan sehingga bisa diterima oleh tubuh, baik dari suhu berupa dan juga kelembapan ya. Kemudian juga dibersihkan dari eh, pengotor-pengotor ya, sehingga kalau secara anatomi hidung manusia, rongga hidungnya itu dilindungi dengan tumbuhnya rambut. Kemudian udara masuk melalui faring atau kerongkongan. Disinilah masih terdapat saluran makanan yang bergabung dengan saluran nafas. Nah, jika terjadi suatu iritasi atau alergi pada daerah faring, ini bisa terjadi karena makanan, zat tambahan pangan gitu ya, kemudian suhu yang kita makan gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan suatu iritasi ataupun infeksi. Gangguan pada faring ini selanjutnya disebut sebagai faringitis. Nah, kemudian udara akan masuk lagi ke dalam laring atau tenggorokan. Nah, di laring inilah jalan udara itu sudah terpisah dengan jalan makanan. Kemudian lanjut ke trachea. Setelah trachea itu udara turun ke bronkus, kemudian ke cabang bronkus, kemudian selanjutnya ke alveolus atau alveoli. Nah, ini adalah organ trachea seperti ditunjukkan dalam gambar ya, merupakan suatu jaringan terdiri dari eh, tapal-tapal kuda yang tersusun dari atas ke bawah. Kemudian ini akan membentuk suatu organ berlumen besar, jadi seperti pipa besar. Nah, kemudian juga tersusun dari selain tapal kuda, ini dihubungkan oleh serabut otot polos dan jaringan ikat. Ini bronkus, bronkus di daerah lebih bawah dari trachea. Nah, susunannya itu juga masih sama berupa tulang rawan berbentuk tapal kuda dan dihubungkan oleh otot polos. Nah, kita bisa lihat hmm, jika ini ya, kita buat gambar di sini. Jika kita ambil satu ruas trachea atau bronkus, maka gambarannya adalah berbentuk seperti tapal kuda, seperti ini. Nah, di seperti ini ya. Nah, ini terdiri dari tulang rawan. Karena berbentuk tulang rawan, maka tulang ini, organ ini sifatnya elastis, bisa melebar dan juga menyempit. Nah, lalu bagian ini yang berlubang, nah bagian yang berlubang ini dihubungkan oleh otot polos. Gini ya. Nah, ada otot polos. Nah, sehingga jadilah suatu cincin berbentuk tapal kuda yang utuh, begitu ya. Nah, karena ini otot polos, maka seperti otot polos lazimnya, seperti otot polos saluran cerna, otot polos ini bisa berkontraksi dan bisa berelaksasi, begitu. Nah, ketika terjadi relaksasi, ini akan longgar, begitu ya. Tetapi manakala terjadi spasme atau kontraksi gitu ya. Jadi ini memendek begitu. Kalau ini memendek seperti ini jadi kecil. Nah, maka tulang rawan ini jadi secara umum
Trachea dan bronkus ini memendek ya, akan mengalami penyempitan. Nah, jika menyempit, maka tentunya untuk bernafas, maka akan terjadi suatu gangguan bernafas. Akan dirasakan sesak oleh penderitanya. Demikian ya. Nah, ini peristiwa ini menyempitnya atau spasmenya bronkus atau bronkospasme ini menggambarkan bagaimana terjadinya suatu serangan asma pada seorang penderita atau serangan sesak nafas itu ya. Kemudian kita gambarkan pada bagian dalamnya. Di sini pada bagian dalam ini dilapisi oleh suatu epitel. Epitel itu lapisan jaringan yang tipis begitu ya. Nah, ini terdiri dari sel-sel. Nah, ini kalau kita gambar, kita besarkan, maka pada dinding ini ya terdiri dari sel-sel begitu, membentuk dia selebar seluas dari cincin terbungkus tersebut. Nah, begitu ya. Nah, ini setiap sel ini akan dilengkapi dengan rambut-rambut getar. Banyak ya rambutnya, setiap sel rambutnya banyak. Demikian kira-kira ya. Nah, silia-silia ini, rambut-rambut getar ini akan selalu bergerak manakala manusia bernafas. Semakin cepat bernafasnya, maka gerakan silia ini juga akan semakin cepat. Nah, ketika manusia berbicara, berlari, di mana dibutuhkan pernafasan yang cepat, maka silia ini juga akan bergerak lebih cepat. Nah, fungsinya apa? Fungsi silia adalah untuk sebagai sensor jika terjadi masuknya suatu zat asing atau partikel asing ke dalam saluran cerna. Maka silia ini sifatnya sensibel, dia sensitif. Ketika ada benda asing masuk, maka bergetarlah silia-silia ini untuk mengirimkan sinyal kepada refleks sehingga terjadi batuk atau tersedak. Nah, ketika batuk atau tersedak, maka zat asing tersebut akan dikeluarkan dari saluran cerna. Begitu ya. Nah, yang bisa terjadi gangguan pada saluran nafas selain faringitis dan laringitis juga seresma ya. Ini merupakan batuk pilek biasa, lalu sinusitis. Ini radang pada sinus, rinitis, ini gangguan pada rinus gitu ya. Bronkitis, ini pada bronkus. Asma, ini juga pada bronkus. Nah, tetapi nanti kita akan mengenali apa perbedaan antara asma dan bronkitis. Otitis ini pada rongga telinga, batuk, kemudian pneumoniae ini pada paru. Nah, ini tentang mekanisme asma dulu gitu ya. Kita pelajari. Jadi seperti yang kita gambarkan di awal gitu ya. Ternyata sesak nafas itu terjadi karena suatu penyempitan pada daerah pernafasan. Nah, penyempitan atau obstruksi. Nah, kenapa kok terjadi obstruksi atau penyempitan? Karena tadi otot bronkusnya berkontraksi. Nah, pada asma tandanya adalah berupa sesak nafas, susah bernafas, nafasnya pendek, dan batuk-batuk juga. Nah, terus kemudian juga ada mengi atau stridor, begitu ya. Nah, mengi, kemudian juga nafas pendek, itu terjadi karena kompensasi tubuh yang ingin mencukupi jumlah oksigen yang masuk ke dalam badan. Nah, caranya gimana? Supaya oksigennya banyak, bernafasnya lebih cepat, sehingga nafasnya jadi pendek. Lalu kenapa kok bisa mengi? Ya, mengi itu upaya untuk mencari oksigen yang banyak dengan cara tubuh itu mengembangkan rongga dada untuk supaya lebih besar. Jadi tulang-tulang rusuk dan juga tulang dada itu diangkat ke atas supaya rongga parunya besar dan udara yang masuk banyak.
Nah, ketika tulang dada dan juga tulang rusuk kembali ke posisi semula, itu terjadi suatu gesekan-gesekan, kemudian mengi gitu ya, ngik, ngik gitu ya. Eh, itu yang terjadi pada orang yang asma, sehingga orang yang asma itu susah sekali gitu ya, sakit sekali begitu. Nah, selain itu gitu ya, kapan sih terjadinya serangan asma? Nah, itu ternyata disebabkan atau dipicu gitu ya, distimulus oleh suatu stimulasi yang tidak khas. Misalnya ini ya, hi- hipersensitif ya. Misalnya hipersensitif, kelelahan, iritasi begitu ya. Nah, stimulasi ini tidak khas ya. Nah, tetapi nanti bisa menimbulkan keadaan seperti ini ya, patologi penyakit asma itu tadi karena terjadi kontraksi otot polos bronkus atau bronkospasme. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, gangguan pada bronkus yang spasme itu akan menimbulkan suatu sinyal yang akan mengakibatkan suatu udema atau radang atau bengkak. Jadi bronkusnya itu bengkak, gitu ya. Nah, kalau bronkus bengkak bisa dirasakan bagaimana sakitnya, gitu ya. Kita bengkak jerawatan saja sakit, begitu ya. Di tersengat serangga itu juga sakit, apalagi ini di dalam organ bronkus yang digunakan untuk bernafas. Nah, selain itu, patologi asma yang berikutnya adalah adanya mukus atau lendir. Gambar ini memperlihatkan kondisi bronkus orang asma dan orang yang normal. Ya, pada orang yang normal, maka gambaran luasnya rongga bronkus adalah se ini ya, selebar ini. Tetapi yang asma hanya sekian, lebih sempit, jauh lebih sempit. Mengapa ini lebar? Karena jaringannya ini tipis, elastis, begitu ya, sehingga udara itu mudah untuk masuk. Sedangkan pada dinding bronkus orang yang asma, di sini terlihat suatu jaringan yang bengkak, kemudian juga kaku, kemudian juga ini ya tidak fleksibel begitu, dan ada suatu lendir ini yang warnanya kuning transparan ini. Nah, sehingga sempitlah keadaan bronkus orang yang asma. Ya, ini gambaran pada dua orang yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga sulit untuk perjalanan udara. Ya, udara masuk sulit, keluar sulit gitu ya, sehingga orangnya sesak dan ya suplai oksigennya kurang begitu. Ini pencetus asma ya, yang menstimulasi terjadinya asma. Bisa bulu binatang, asap rokok, asap rumah tangga, debu bantal kasur, bau-bauan yang menusuk, semprot serangga, tepung sari bunga gitu ya, tumbuh-tumbuhan, perubahan cuaca, kecapean, kelelahan, gangguan psikologis misalnya stres, sakit ya misalnya flu, makanan minuman, lalu obat-obatan, lalu juga kondisi khusus misalnya hamil itu bisa menyebabkan asma. Mencetuskan asma, maaf ya. Kita nggak bisa bilang bahwa asap rokok itu penyebab asma. Jadi kasusnya misalnya ada 3 orang A, B, C. A itu asmanya kambuh kalau kena asap rokok. B itu asma kambuh karena debu. C itu asma kambuh karena ini ya, stres ya, psikologi. Nah, ketika ada asap rokok, maka asap rokok hanya akan memicu asma pada penderita A saja. Penderita B dan C tidak akan terpicu asmanya oleh asap rokok. Seperti itu ya. Nah, seorang penderita bisa saja mempunyai faktor pencetus asma. Ini bisa satu faktor, bisa juga lebih dari satu faktor. Namun, jika seorang penderita itu mampu mengenali apa penyebab asma, apa pemicu asma pada dirinya,
itu akan jauh lebih bagus karena bisa menghindari serangan asma dan juga akan memperbaiki kondisi bronkus dari kejadian inflamasi atau edema tadi gitu ya. Sehingga ya keparahan asmanya itu akan lebih terkendali. Nah, ada bakat keturunan pada antibodi terhadap alergen pada penderita asma. Jadi pada penderita asma itu khas pada tubuhnya terdapat antibodi IgE atau reagin. Itu. Nah, eh, ini gambarannya seperti gambar ini ya. Nah, jadi semua orang itu punya sel emas yang digambarkan seperti bola ini. Di dalam sel emas itu berisi granula-granula, di mana pada granula tersebut berisi zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia. Begitu ya. Atau zat-zat yang tidak diperlukan kemudian disimpan di dalam sel emas. Nah, pada orang normal maka sel emasnya bersih gitu ya, tidak ada IgE. Tetapi pada penderita asma, pada sel emasnya ada IgE yang digambarkan sebagai warna biru ini. Nah, sel emas terdapat di mana sih gitu ya? Sel emas terdapat di banyak tempat, di antaranya seluruh kulit, di mata, di saluran nafas dari hidung sampai paru-paru, di darah. Nah, sehingga sel emas itu dimanapun ada, begitu ya. Dan sel emas ini juga berfungsi untuk metabolisme yang normal, begitu. Nah, namun pada penderita asma dengan adanya IgE yang menempel ini, nah seperti ini ya. Jika ada alergen, misalnya stres gitu ya. Adanya stres akan membentuk jaringan yang digambarkan seperti bunga matahari ini. Ya, jika tidak stres, bunga matahari ini tidak terbentuk. Gitu. Nah, bunga matahari ini yang dipicu oleh stres tadi disebut sebagai alergen atau antigen gitu ya. Nah, alergen ini kemudian akan mengikat ini IgE ini ya, antibodi IgE. Mereka berikatan erat begitu ya, sampai-sampai sulit ya, interaksinya sangat erat, sulit dipisah sampai-sampai IgE-nya ini yang lepas dari sel masnya, tercabut dari sel masnya, sehingga pecahlah sel mas tersebut. Nah, mediator atau isi dari sel mas ini kemudian keluar gitu ya, masuk ke jaringan di mana sel mas tersebut berada, lalu membebaskan mediator-mediator. Ada histamin, bradikinin, serotonin, kemudian prostaglandin, dan SRSA. Pada saluran nafas, maka SRSA ini akan diberikan respon. Nah, sehingga penderitanya kemudian muncullah serangan asma. Begitu ya. Tuh. Ini digambarkan hal-hal yang bisa mencetuskan asma, misalnya ini ya, tungau debu rumah, protein nabati, misalnya kacang-kacangan, kemudian sari bunga, serbuk bunga itu ya, bunga rumput atau bunga yang lain, ini bakteri, ini jamur, ini serangga, lebah, kupu, kecoa, ulat gitu ya. Ini protein hewani, ada daging, ada susu, ada telur, begitu. Nah, waspadailah ketika ada penderita asma di sekitar kita, mana yang menimbulkan stimulus untuk terjadinya asma. Nah, selain itu juga adanya perubahan cuaca gitu ya, perubahan kondisi udara. Sehingga untuk melakukan pengobatan asma itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama disebut sebagai short-term relief atau pereda jangka pendek. Prinsipnya adalah melonggarkan bronkus.
Nah, ini dapat dilakukan dengan melakukan penanganan spasme. Karena kita ingat bahwa terjadinya asma itu karena tadi peristiwa bronkospasme. Yang kedua, keluarkan lendir. Nah, karena pada penderita asma diproduksi lendir yang berlebihan. Lalu jauhi mediator tadi, begitu ya. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan long term atau pendekatan jangka panjang, yaitu penanganan untuk menghilangkan radang bengkak tadi. Caranya yaitu dengan menggunakan obat-obat antiinflamasi dari golongan kortikosteroid. Contohnya dexamethasone, prednison, betamethasone, budesonide, beclomethasone. Nah, ini bisa digunakan. Nah, perbedaannya jika Soterem atau terapi jangka pendek ini hanya dilakukan ketika terjadi serangan asma, maka yang long term ini digunakan setiap hari sesuai petunjuk dokter, walaupun tidak terjadi serangan asma. Begitu. Nah, kemudian apa tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bronkospasme? Ini merupakan pertolongan tadi ya, jangka pendek ya, short term relief tadi, yaitu menggunakan obat-obat golongan beta-2 adrenergika. Nah, apa contohnya? Yaitu salbutamol, terbutalin, rimiterol, dan brocaterol. Bisa juga menggunakan kolinergika. Lah, apa contohnya? Oxyvenium, tizazinium, ipratropium, bromida. Lalu bisa juga menggunakan derivat santin ya, misalnya teofilin dan aminofilin. Nah, biasanya obat-obat ini diberikan sebagai pilihan, begitu ya. Apakah mau salbutamol, apakah mau teofilin, begitu ya. Dipilih mana yang bisa diterima baik dan berespon baik kepada pasien. Ini bentuk sediaan untuk mengendalikan asma, untuk short term relief, untuk short term relief itu ya, untuk golongan beta-2 adrenergik yaitu salbutamol, bisa berupa tablet, bisa berupa sirup, bisa berupa rotahelor atau diskus bentuknya, bisa berupa inhaler, dan bisa berupa nebulize. Nah, ini semua mempunyai pertimbangan masing-masing begitu ya. Kemudian yang mengeluarkan mukus. Nah, mengeluarkan mukus atau lendir. Nah, ini bisa menggunakan obat-obat dari golongan ekspektoran dan antitusif. Ekspektoran dan mukolitik dilarat ya. Nah, golongan ekspektoran misalnya gliseril guaiacol dan natrium sitrat. Sedangkan yang mukolitik bisa dipilih ambroxol, bromhexin, dan asetil sistein. Mukolitik itu mempunyai sifat spesial, yaitu ketika akan mengeluarkan dahak, maka mukolitik ini akan mengencerkan dahulu dahaknya. Sehingga dahak yang dikeluarkan itu lebih encer gitu ya. Sedangkan ekspektoran itu dengan mekanisme langsung membuang dahak atau lendir yang ada tanpa diencerkan. Nah, ini kemudian mediator yang pemblokade atau memutus mediator pencetus asma itu sebenarnya usahakan tanpa obat begitu ya. Jadi kita kenali tadi pencetusnya, apakah emosi, apakah makanan, atau bau-bauan, atau olahraga. Nah, temukan gitu ya. Kemudian dikelola supaya tidak bertemu dengan faktor pencetus ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, maka ada obat yang
diharapkan gitu ya bisa mengurangi atau memblokade mediator pencetus asma yaitu kromoglikat dan ketotifen. Obat yang ketiga ini keamanannya belum luas gitu ya, jadi masih dalam tahap riset. Nah, ada kalanya seorang penderita asma itu bisa mengalami serangan asma akut. Biasanya segera dapat diatasi untuk melonggarkan bronkus. Tetapi jika serangan itu ini ya terjadi dengan kuat begitu ya, kemudian terjadi serangan yang berkali-kali gitu ya, atau terus-menerus dalam 24 jam atau lebih ya, sesak saja gitu, tidak segera melonggar, maka kemudian juga tidak ada perbaikan ketika diberi salbutamol atau terbutalin gitu ya, tidak ada perbaikan yang berarti, maka eh, mereka ya penderita tersebut dalam status asmatikus dipersilahkan untuk ditangani oleh medis gitu ya, dibawa ke rumah sakit supaya nanti dapat mendapat eh, perawatan atau pengobatan yang luas. Pasien akan diberikan suntikan-suntikan intravena, misalnya ini ya beta 2 adrenergic, ada intravena glukokortikoid untuk meredakan tadi ya, meredakan edema dan juga untuk mengencerkan lendir, kemudian juga diberikan oksigen dan ekspektoran. Nah, dengan demikian keadaan pasien akan semakin membaik begitu ya. Karena kalau dibiarkan ini juga nanti pasiennya itu akan buruk begitu ya karena oksigen pada pasien tersebut juga berkurang. Demikian. Nah, ini gambaran eh, anti alergen tadi ya yang sudah disampaikan berikutnya. Seperti kromoglikat, ketotifen, itu sifatnya memblok ini reaksi antara alergen dengan IgE sehingga mereka bisa menstabilkan sel mas dan tidak terjadi serangan. Demikian sekilas tentang obat pada saluran pernafasan dan penyakit asma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.